Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah keduanya memasuki gerbong, Violet Spirit mengeluarkan instruksi, dan kusir segera memacu binatang iblis hitam yang menarik gerbong untuk bergerak. Pada saat yang sama, lampu merah menyala di kereta, menunjukkan bahwa pembatasan telah diaktifkan, dan di dalam kereta, Hanli berkata, "Violet Spirit, ada beberapa hal yang tidak bisa saya tanyakan langsung kepada Lan Ying, tapi saya tahu bahwa Anda memiliki beberapa kekuatan di Danau Air Terjun Biru. Saya ingin Anda mencari tahu beberapa informasi tentang pria jahat setempat bernama Wu Yu. Saya curiga dia mungkin." Violet Spirit mendengarkan permintaan Hanli, dan sedikit terkejut terlintas di wajahnya. Beberapa jam kemudian, Hanli kembali ke penginapan. Dia telah menarik banyak perhatian di kota karena pembeliannya yang luar biasa dari logam iblis asing, tetapi tidak ada kekuatan yang berani mengirim orang untuk memata-matai dia karena mereka sadar bahwa dia adalah makhluk tahap tempering spasial akhir. Lagi pula, seseorang dari setidaknya basis kultivasi yang sama harus dikirim untuk memata-matai dia, dan tidak ada makhluk kuat sekaliber itu yang mau tunduk pada hal seperti itu. Keesokan paginya, Hanli muncul dari penginapan untuk menghadiri pertemuan yang telah disepakati dengan Wu Yu. Dia awalnya sangat tertarik pada manik-manik kristal di dalam logam iblis asing, dan sekarang logam itu berpotensi diikat ke 5 elemen cahaya sejati Yin Yang. Dia secara alami bertekad untuk mendapatkannya. Meskipun logam iblis asing yang disediakan oleh Wu Yu mungkin belum tentu mengandung manik-manik kristal misterius itu, jumlahnya yang banyak masih memenuhi minimal Hanli. Dengan demikian, dia tiba di aula yang sama dengan yang dia kunjungi sehari yang lalu, dan sepasang makhluk iblis yang akrab segera menyambutnya dengan gembira. "Silakan masuk, Senior Han, Saudara Wu Yu sedang menunggumu di dalam." Hanli mengangguk sebelum berjalan ke aula, dan sepasang makhluk jahat itu dengan cepat menutup pintu sebelum berdiri berjaga di luar. Di dalam aula, Hanli disambut oleh Wu Yu dan bawahannya, dan Wu Yu tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya saat dia bangkit sebelum membuat gerakan tangan mengundang ke arah Hanli. "Kamu akhirnya di sini, Kakak Han. Aku sudah menunggu cukup lama. Saya belum datang lebih lambat dari waktu yang disepakati, jadi Anda pasti datang ke sini lebih awal," rekan Taois Wu Yu. "Baiklah, cukup obrolan, mari kita mulai transaksi segera. Saya harap logam iblis asing Anda dapat memuaskan saya." Hanli memotong begitu dia duduk. Sikapnya yang kasar kemungkinan besar akan menimbulkan ketidaksenangan pada orang lain, tetapi Wu Yu juga sangat ingin agar transaksi berjalan. Karena itu, dia mengayunkan selongsong ke udara untuk melepaskan beberapa lencana, yang semuanya menghilang ke ruang sekitarnya. Sebuah penghalang cahaya langsung muncul di sekitar mereka. Setelah itu Wu Yu membalikkan tangan untuk memanggil gelang penyimpanan biru. "Ini semua logam iblis asing, tolong periksa mereka untuk melihat apakah memenuhi standarmu, Kakak Han." Dia kemudian segera melemparkan gelang penyimpanan ke arah Hanli. Hanli agak terkejut dengan ini, tetapi dengan cepat terpikir olehnya bahwa Wu Yu kemungkinan besar telah menyiapkan beberapa tindakan pencegahan, jadi dia tidak khawatir Hanli tidak akan membayar untuk logam iblis asing. Hanli mengangguk, dan menangkap gelang penyimpanan, lalu menempelkannya ke dahinya sebelum menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Wu Yu hanya memandang dalam diam, menunggu keputusan Hanli. Sekitar 15 menit kemudian, Hanli akhirnya membuka matanya, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan emosi apapun. Ekspresi Wu Yu sedikit menegang saat melihat ini, tapi untungnya, apa yang dikatakan Hanli selanjutnya cukup melegakannya. "Ini memang semua potongan premium dari logam iblis asing, ini adalah batu iblis yang kamu minta," kata Hanli sambil mengeluarkan gelang penyimpanan hitam, lalu melemparkannya ke arah Wu Yu dengan jentikan pergelangan tangannya. Wu Yu sangat gembira melihat ini,
dan dia segera menangkap gelang itu sebelum juga menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia menarik indera spiritualnya dari gelang penyimpanan, lalu menyimpannya dengan ekspresi senang. Dia kemudian menangkupkan tinjunya memberi hormat kepada Han Li, dan berkata, "Kamu adalah pria yang memegang kata-katamu, rekan Taois Han, transaksi kita sekarang selesai. Kalau begitu, aku akan pergi," kata Han Li sambil bangkit. "Tentu saja, aku akan segera menonaktifkan pembatasan itu." Wu Yu tidak berusaha menahannya, dan dia juga berdiri sebelum membuat segel tangan, di mana penghalang cahaya di sekitar mereka hancur di tengah dentuman tumpul. Dengan demikian, Han Li mulai meninggalkan aula, tetapi tepat ketika dia mencapai pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah Wu Yu. "Rekan Taois Wu Yu, apakah Anda bersedia memberi tahu saya dari mana Anda mendapatkan logam iblis asing ini? Saya bersedia memberi Anda sepertiga tambahan dari batu iblis yang baru saja saya berikan kepada Anda untuk informasi ini." Hati Wu Yu tersentak mendengar ini, dan ekspresinya berubah beberapa kali, tetapi dia tidak segera memberikan tanggapan. Sementara itu, ekspresi keserakahan muncul di wajah semua bawahannya yang jahat. Setelah jeda kontemplatif yang lama, Wu Yu menekan dorongan impulsif untuk menerima tawaran itu, dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Aku menghargai tawaran itu, tapi sayangnya, ini bukan sesuatu yang bisa kuberitahukan padamu, jadi aku harus menolakmu." "Jadi begitu." Han Li menatap Wu Yu untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Wu Yu berdiri di tempat dengan alisnya sedikit berkerut karena khawatir. Meskipun Han Li tidak mengatakan apa-apa barusan, sorot matanya mengejutkan Wu Yu dengan firasat yang tak terlukiskan. "Saudaraku, jika dia ingin tahu dari mana kita mendapatkan logam iblis asing ini, lalu mengapa kita tidak memberitahunya saja lokasi tambang pribadi kita? Bagaimanapun juga kita akan meninggalkan kota ini, jadi bahkan jika dia ingin menyelidiki masalah ini, kita akan pergi jauh sebelum dia menemukan apapun. Kita kehilangan sejumlah besar batu iblis di sini," desak seorang wanita jahat. "Tidak sesederhana itu. Kami tidak memiliki informasi tentang pria ini. Dia memang bukan berasal dari kota ini, tapi jika kita mengungkapkan lokasi tambang pribadi kepadanya, dia bisa mengekspos kita pada kekuatan di kota. Baiklah, setelah kita menerima batu iblis, mari berpencar dan segera tinggalkan kota air terjun biru. Setelah kita keluar dari kota, tinggalkan area ini di sepanjang rute yang telah kita rencanakan sebelumnya. Setelah kita benar-benar aman, kita akan bersatu kembali di kota Lion Cliff," kata Wu Yu dengan sikap tegas. Bawahannya secara alami tidak berani memberikan perlawanan, dan mereka semua memberikan tanggapan afirmatif. Pada titik ini, Han Li sudah berpacu di sepanjang jalan dengan kereta yang ditarik binatang buas. Dia duduk di gerbong yang ditarik binatang buas, memeriksa sepotong logam iblis asing dengan ekspresi bersemangat saat dia bergumam, "Akhirnya aku menemukannya." Di dalam gelang penyimpanan yang baru saja dia peroleh ada lebih dari 20 buah logam iblis asing yang berisi manik-manik kristal misterius. Ini menegaskan gagasan Han Li bahwa Wu Yu dan kelompoknya pasti memiliki apa yang dia cari. Jika bukan karena transaksi mereka terjadi di bagian yang sangat padat penduduknya di kota air terjun biru, dia akan menangkap mereka dengan paksa dan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menemukan informasi yang dia inginkan. Namun, dia tidak terlalu khawatir dengan situasi saat ini. Selama transaksi, dia telah menempatkan tanda spiritual pada Wu Yu dan kelompoknya, sehingga dia dapat melacak dan menangkap mereka segera setelah mereka mencoba meninggalkan kota air terjun biru. Dengan mengingat hal itu, Han Li menyimpan potongan logam iblis asing di tengah kilatan cahaya spiritual, lalu menekan kegembiraannya sendiri saat dia menutup matanya untuk bermeditasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan beberapa jam kemudian, dia kembali ke penginapan. Begitu dia keluar dari kereta,
dia melihat makhluk jahat lapis baja hitam yang agak familiar, dan ekspresinya sedikit berubah sebelum dia melewati makhluk jahat itu dan memasuki penginapan. Sementara itu, sedikit kegembiraan muncul di wajah makhluk jahat itu saat melihat Han Li, dan dia mengikuti Han Li ke penginapan dengan sikap hormat. Beberapa saat kemudian, iblis lapis baja hitam menyerahkan pecahan batu biru ke Han Li di dalam ruangan terpencil. Han Li menerima pecahan batu sebelum menempelkannya ke dahinya untuk memeriksa isinya, di mana matanya mulai sedikit menyipit. Akhirnya, Han Li melepaskan pecahan batu dari dahinya, lalu menggosok kedua tangannya untuk membuatnya menjadi bubuk sambil berkata, "Baiklah, aku sudah melihat semuanya sekarang, kembali dan beritahu majikanmu bahwa aku sangat senang bekerja dengannya." "Iya, senior, aku akan pergi sekarang," iblis berarmor hitam itu berkata dengan membungkuk hormat sebelum keluar ruangan. Setelah kepergiannya, ekspresi dingin muncul di wajah Han Li saat dia bergumam, "Hehe, jadi dia membangun tambang pribadi secara rahasia, Kalau begitu, semuanya masuk akal." Makhluk jahat lapis baja hitam telah dikirim oleh Violet Spirit. Dengan statusnya sebagai salah satu murid leluhur suci Liu Ji, dia memiliki pengaruh yang cukup besar di danau air terjun biru dan dapat memanggil banyak bawahan. Karena itu, secara alami merupakan tugas sederhana baginya untuk menyelidiki asal-usul makhluk tahap tempering spasial. Dalam waktu kurang dari sehari, Violet Spirit telah mengidentifikasi dia dan mengumpulkan semua informasi seputar tambang pribadinya. Kenyataannya, tidak jarang melihat tambang pribadi digali secara rahasia di danau air terjun biru. Wu Yu dan tambang pribadi kelompoknya telah dibuka pada vena tambang kaliber yang agak rendah, dan dia adalah makhluk tahap tempering spasial, jadi meskipun kekuatan lain menyadari hal ini, mereka tidak turun tangan. Bagaimana bisa begitu banyak logam iblis asing premium telah ditambang dari tambang berkualitas rendah? Pasti ada beberapa keadaan tersembunyi yang terlibat, renung Han Li. Dengan mengingat hal itu, dia tidak ragu lagi dan membuat segel tangan saat dia menutup matanya untuk mengaktifkan tanda indera spiritual yang dia tinggalkan pada Wu Yu dan yang lainnya. Dengan kekuatannya yang menakutkan saat ini, mereka secara alami sama sekali tidak dapat merasakan apa yang telah dia lakukan. Tak lama kemudian, ekspresi yang agak aneh muncul di wajah Han Li. Dia bisa merasakan bahwa sebagian besar kelompok Wu Yu telah meninggalkan kota air terjun biru, tetapi ada dua indera spiritual yang jaraknya hanya beberapa kilometer dan perlahan mendekatinya. Han Li secara alami cukup terkejut melihat ini, dan dia melepaskan indera spiritualnya keluar dari kamarnya menuju ke arah di mana kedua tanda itu berada. Beberapa saat kemudian, Han Li dapat mengidentifikasi duo yang mendekat sebagai pria jahat dan wanita jahat. Pria itu tampak berusia 30-an sementara wanita itu tampak berusia 20-an, dan mereka tampaknya adalah pasangan. Melalui deteksi indera spiritual Han Li, dia dapat melihat bahwa mereka baru saja keluar dari kereta yang ditarik binatang buas, dan setelah diskusi singkat, mereka melanjutkan perjalanan menuju penginapan tempat Han Li tinggal dengan berjalan kaki. Setelah beberapa saat merenung, Han Li dengan cepat menebak mengapa pasangan jahat ini melakukan ini, dan dia memastikan bahwa mereka kemungkinan besar datang ke sini untuk menemuinya. Karena itu, dia tersenyum dan menarik indera spiritualnya sebelum menunggu di kamarnya. Benar saja, tidak lama setelah itu, dua tanda indera spiritual muncul di luar ruangan tempat dia menginap. Namun, keduanya tampak agak ragu-ragu bagaimana melanjutkannya. Alis Han Li berkerut sedikit, dan bibirnya sedikit bergetar beberapa kali. Detik berikutnya, suaranya tiba-tiba terdengar di telinga pasangan jahat itu. "Mengingat kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak masuk?" Ekspresi pasangan itu sedikit berubah setelah mendengar ini, dan mereka bertukar pandangan, diikuti pria jahat itu mengertakkan giginya, dan berkata, "Ayo pergi. Senior Han sudah mendeteksi kita,
jadi tidak ada jalan untuk kembali. Wanita jahat itu mengangguk dengan senyum masam setelah ragu sejenak, dan dengan demikian, mereka berdua memasuki ruangan. Mereka langsung disambut oleh pemandangan aula yang agak kecil, dan Han Li duduk di kursi di dalam aula, menilai mereka dengan acuh. Kami memberi hormat kepada senior Han. Pasangan jahat itu buru-buru membungkuk ke arah Han Li serempak. Tidak perlu formalitas. Mengapa kalian berdua mengikutiku ke sini? Apakah ada sesuatu yang ingin kalian bicarakan denganku? Han Li bertanya. Kebijaksanaanmu benar-benar tak tertandingi, senior. Kami memang memiliki sesuatu yang ingin kami sampaikan kepadamu, kata pria jahat itu. Pergilah, aku punya banyak hal untuk diurus, jadi aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan, pinta Han Li. Pasangan jahat itu saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Setelah itu pria jahat itu mengumpulkan keberaniannya, dan berkata, Senior Han, apakah tawaran Anda sebelumnya masih berlaku? Tawaran sebelumnya? Oh, kamu berbicara tentang apa yang aku katakan kepada Wu Yu sebelum aku pergi, kan? Tentu saja, apakah kalian berdua tertarik untuk mengungkapkan informasi itu kepadaku? Han Li bertanya dengan tenang. Iya, kami benar-benar tahu lebih banyak daripada Wu Yu tentang area spesifik di mana logam iblis asing ditambang karena kami berada di sana secara pribadi ketika kumpulan logam iblis asing ini digali. Jika Anda bersedia mengeluarkan batu setan yang dijanjikan untuk kami akan dengan senang hati mengungkapkan informasi ini kepada Anda, senior. Pria jahat itu menjawab dengan gembira. Kamu tidak tahu kamu datang ke sini, kan? Han Li bertanya. Memang, bukannya kami ingin melakukan ini di belakang Wu Yu, dia adalah orang yang pertama kali menganiaya kami. Kami mengawasi proses ditambang ketika sekumpulan logam iblis asing digali, jadi mereka telah merencanakan untuk membuang kesalahan kepadaku jika kita tertangkap. Mereka ingin kita menjadi kambing hitam, dan jika kita tidak sengaja mendengar mereka mendiskusikan ini, kita masih tidak tahu apa-apa. Selain itu, dia hanya akan membagi sebagian kecil dari batu iblis dengan kami, dan kami tentu saja tidak mau menerima ini setelah mengambil risiko yang sangat besar, kata pria jahat itu dengan marah. Aku tidak peduli tentang apa yang terjadi antara kamu dan Wu Yu, selama kamu memberiku informasi yang memuaskan, aku akan memberimu jumlah batu iblis yang aku janjikan sebelumnya, kata Han Li. Terima kasih, senior, saya yakin informasi yang kami miliki akan memuaskan Anda, pria jahat itu segera menjawab dengan gembira. Baiklah, kalau begitu silakan, Han Li diminta. Kumpulan logam iblis asing ini digali dari tambang pribadi pertama yang kami buka, dan ditemukan oleh saya dan rekan Dao saya. Namun, ditemukan di bagian terdalam tambang di area yang sangat terpencil, jadi tanpa bimbingan, sangat sulit untuk menemukan pintu masuk ke daerah itu. Kami hanya menemukannya setelah menjalankan tambang selama hampir 100 tahun. Lokasi tepatnya adalah, pria jahat itu mulai mengungkapkan informasi yang dia miliki, dan Han Li sesekali menyela untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Setelah semua pertanyaannya dijawab oleh pasangan jahat itu, Han Li mengangguk dengan ekspresi senang, dan berkata, informasi yang Anda berikan kepada saya akan menyelamatkan saya dari banyak masalah, jadi saya akan memberi Anda batu iblis yang saya janjikan. Namun, jika saya menemukan bahwa informasi yang Anda berikan kepada saya salah, Anda tidak akan hidup untuk menghabiskan batu setan. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Han Li berkata dengan suara dingin saat gelang penyimpanan merah yang diisi dengan batu setan muncul di tangannya. Yakinlah, senior, kami tidak akan berani membohongimu, kata pria jahat itu dengan senyum menjilat sambil melirik gelang penyimpanan di tangan Han Li dengan sedikit kerinduan di matanya. Hehe, aku harap begitu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang, kata Han Li sambil melemparkan gelang penyimpanan ke arah pasangan itu.
Pria jahat itu menangkap gelang itu dan segera menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya. Setelah menemukan bahwa itu diisi dengan batu iblis, dia segera membungkuk dengan gembira sebelum mundur dari ruangan bersama wanita itu sambil berkata, "Terima kasih, senior, kami tidak akan menghabiskan waktumu lagi sekarang." Setelah itu, pasangan itu tiba di gang terpencil dekat penginapan, dan wanita itu bertanya, "Apakah senior Han memberi kami jumlah batu setan yang dijanjikan?" "Aku tidak memeriksanya secara menyeluruh, tapi seharusnya jumlahnya tepat. Menilai dari betapa dermawannya dia, aku yakin dia tidak akan mencoba membodohi kita dengan hal seperti ini. Aku tidak menyangka dia akan menyerahkan batu iblis dengan mudah, sepertinya kita tidak perlu menggunakan kartu truf yang kita siapkan sekarang," jawab pria iblis itu dengan semangat. Wanita itu sangat gembira mendengar ini, tetapi ekspresi hati-hati kemudian muncul di wajahnya. "Apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita meninggalkan danau air terjun biru sesuai dengan rute yang telah direncanakan Wu Yu? Kita pasti tidak bisa tinggal di danau air terjun biru lebih lama lagi, tapi kita juga tidak bisa mengambil rute yang ditetapkan Wu Yu, kita harus pergi ke arah lain. Dengan batu setan ini, kita tidak akan menjilatnya sebagai pelayan lebih lama lagi," pria jahat itu segera menjawab. "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan," wanita itu setuju setelah ragu sejenak. Karena itu, mereka berdua memanggil kereta yang ditarik binatang buas sebelum melakukan perjalanan menuju gerbang kota terdekat. Sementara itu, Han Li masih duduk di kursinya, merenungkan informasi yang baru saja diterimanya. Saat dia mendengarkan cerita pria jahat itu, dia telah melepaskan jenis teknik rahasia yang sangat halus. Teknik rahasia ini tidak seefektif teknik pencarian jiwa, tetapi sangat ampuh untuk menentukan apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, dengan sifatnya yang berhati-hati, tidak mungkin dia menyerahkan batu iblis dengan mudah. Selama informasi yang diungkapkan pria jahat itu kepadanya benar, dia tidak peduli jika ada beberapa detail yang dirahasiakan. Tentu saja, dia telah memilih untuk mengambil rute ini karena menangkap pasangan itu dan menggunakan teknik pencarian jiwa pada mereka dapat menarik perhatian dari makhluk jahat tingkat tinggi lainnya yang tinggal di penginapan, yang akan sangat merepotkan. Setelah merenungkan situasinya lebih lama, Han Li tiba-tiba bangkit, dan bergumam, "Baiklah, waktu sangat penting, jadi aku akan membiarkan dia pergi dan mengunjungi tambang pribadi sekarang."